Halo konco melaku, kenalin nama gue Alif. Terima kasih udah mau klik video ini. By the way, di video ini itu gue mau cerita lebih dalam tentang perjalanan gue ke Baduy pada tanggal 21 dan 22 Desember tahun 2024. Jadi di video part pertama dan kedua itu kan gue sekilas memberikan gambaran tentang perjalanan gue, mulai dari perencanaannya sampai perjalanannya kayak gimana, tracknya kayak gimana. Nah cuman video-video itu kan gue ambil di area Baduy luar. Sementara ketika sudah memasuki area Baduy dalam, gue itu udah nggak boleh ngambil video sama sekali. Jadi di video kali ini itu gue mau ceritain nih apa aja sih yang terjadi ketika gue berada di Baduy dalam, sampai fakta-fakta apa aja yang gue berhasil dapatkan selama gue berada dalam kawasan Baduy dalam. Oke, jadi konco melaku, setelah desa terakhir sebelum kawasan Baduy dalam itu kan kita di briefing lagi sama Mang Ibet sama Mang Diat gitu ya, tentang apa aja sih yang boleh, apa aja yang nggak boleh selama kita berada dalam kawasan Baduy dalam. Sebetulnya di area tempat kita briefing itu kita masih jalan lagi sedikit banget. Habis itu kita ngelewatin tanjakan, dan setelah tanjakan itu udah masuk ke kawasan Baduy dalam. Nah, setelah masuk ke kawasan Baduy dalam, itu pemandangannya sebenarnya jauh lebih bagus gitu ya, karena kita udah ngelewatin dua atau tiga bukit, dua bukit kalau nggak salah, dan kita udah ngelewatin dua punggungan bukit, jadi bisa terlihat semua gitu loh, gugusan, hamparan, perbukitan dan sebagainya macam itu indah banget. Nah kalau teman-teman pernah naik ke Gunung Sumbing lewat jalur Kali Angkrik, kurang lebih pemandangan itu seperti itu ketika kita udah sampai di pos 3-nya pendakian Gunung Sumbing via Butuh Kali Angkrik. Sebenarnya ada satu agenda lagi malam-malam yang diakomodir lah sama trip dari Wisuba ini, yaitu adalah malam keakraban. Nah di malam keakraban ini itu kita saling mengenal sama peserta trip dan saling tanya jawab nih terkait dengan apa aja sih yang masyarakat Baduy itu lakukan gitu loh, mitos apa aja yang kita dengar dari luar, apakah betul seperti itu. Jadi kita bisa cross check langsung informasi yang kita dapat dari luar ke masyarakat Baduy dalamnya secara langsung di momen itu. Nah cuma sebelum sampai ke momen malam keakraban itu ada space tuh, ada jeda waktu sebentar. Nah kita yang laki-laki tuh manfaatkan untuk ya saling ngobrol, cerita-cerita sambil minum kopi dari yang kita bawa gitu. Nah air panasnya itu disediain tuh sama Ayah Sarwadi, sedangkan gelasnya juga disediain dari sama Ayah Sarwadi. Gelasnya itu pakai bambu gitu loh, sendoknya juga pakai sendok kayu, pokoknya bener-bener tradisional lah. Kalau konco melaku sering nonton bushcraft kayak gitu, konten-konten bushcraft, kurang lebih seperti itu. Jadi semua itu serba kembali ke alam. Nah acara ngopi-ngopinya udah selesai, akhirnya makan tuh. Kita makan tuh kurang lebih sekitar jam 8, setengah 9 lah, kita itu baru makan. Menunya sederhana, cuman karena suasananya itu hangat, kita semua ngobrol dan bercanda, jadi makanannya itu enak banget. Nah menu makanan kita pada malam hari itu cuman sayur asem, tempe, dan sambal kecombrang. Nah ya, yang belum pernah gue makan itu adalah sambal kecombrang itu. Rasanya itu enak banget gitu loh buat gue, cuman karena gue tidak terbiasa makan yang asin pol gitu, dan nggak tahu ya, mungkin masyarakat Baduy dalam lebih suka yang asin. Nah buat gue itu sambalnya asin banget gitu, cuman enak, jadi akhirnya nagih dan habis lah, gue yang habisin. Nah pas makan itu udah selesai, akhirnya kita kumpul di rumah Ayah Dharma. Itu kita ngumpul bareng teman-teman yang perempuan juga. Nah di malam itu kita saling berkenalan. Format perkenalannya itu namanya siapa, kemudian alasan ke Baduynya itu kenapa gitu. Nah setelah momen perkenalan itu selesai, akhirnya sesi tanya jawab nih. Itu sesi yang sebetulnya agak gue tunggu-tunggu, karena gue pernah nanya ke temen gue yang pernah ke Baduy dalam lebih dulu gitu. Nah ternyata di momen malam itu kita ya tanya jawab gitu loh. Pokoknya banyak informasi tentang Baduy dalam yang kita dengar langsung dari masyarakat Baduy dalam. Gue coba jelasin ke konco melaku terkait informasi yang gue dapetin ketika malam keakraban ini. Yang pertama tentang hutan. Kawasan hutan Baduy dalam itu dibagi jadi 3. Ada yang namanya hutan lindung, hutan larangan, dan juga ada
hutan garap. Nah, hutan garap ini itu adalah area perkebunan mereka bercocok tanam segala macamnya itu ada di area hutan garap. Sedangkan area hutan lindung itu kawasan yang benar-benar terlindungi lah. Nah, sedangkan hutan larangan itu kawasan yang tidak boleh dimasukin lah, nggak boleh diinjak gitu loh. Bahkan masyarakat Baduy Dalam pun tidak diperbolehkan untuk memasuki area kawasan hutan larangan tersebut. Terus yang kedua, kalau masyarakat Baduy Dalam itu meninggal dunia, upacaranya itu hanya sampai 7 hari aja. Nah, kalau di kita itu kan ya tahlilannya sampai 7 hari, dan setelah itu ya udah dianggap mereka udah kembali lagi ke asalnya gitu. Cuman yang unik adalah di Baduy Dalam itu tidak ada nisan gitu loh. Jadi rata aja dengan tanah gitu. Kalau area pemakamannya ada, tetapi tidak pakai nisan, sehingga ya kita nggak tahu gitu loh selama tadi gua dan teman-teman jalan itu ngelewatin makaman atau enggak, kita nggak tahu begitu. Nah, kemudian terkait dengan harta warisan orang yang meninggal, masyarakat Baduy Dalam itu sebenarnya flexingnya gitu ya, itu dari lumbung-lumbung yang mereka punya gitu. Misalnya ada salah satu masyarakat Baduy Dalam yang meninggal, dia punya 7 lumbung padi. Nah, 3 lumbung padi itu dipakai untuk acara mengingat beliau yang sudah berpulang lebih dulu. Sedangkan 4 sisanya baru diwariskan kepada anaknya. Terus yang ketiga, masyarakat Baduy Dalam itu tidak mengenal budaya tulis gitu. Mereka lebih mengenal budaya lisan, sehingga proses pembelajarannya itu ya turun temurun. Itulah kenapa ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri itu tidak tahu kenapa itu tidak diperbolehkan gitu. Karena memang sudah aturannya dari dulu tuh seperti itu, jelaskannya itu udah kayak gitu. Yang keempat terkait dengan kepala suku. Jadi kepala suku ini turun temurun gitu. Jadi sistemnya sama aja kayak kerajaan gitu. Jadi tahta kepala suku itu diturunkan. Kemudian di Baduy Dalam itu kan ada terbagi jadi 3 kampung. Nah, masing-masing kampung itu punya satu kepala suku yang memiliki keahliannya masing-masing gitu. Nah, di kampung tempat kita nginap, kampungnya Ayah Sarwadi itu kepala sukunya hebat dalam bidang pertanian gitu. Kemudian di kampung yang lain kepala sukunya itu hebat di bidang keagamaannya. Sama di satu kampung lagi kepala sukunya itu hebat di bidang pengobatan. Jadi ya 3 kepala suku itu sudah bisa saling bekerja sama satu sama lain untuk ya kemaslahatan bersama. Informasi yang kelima terkait dengan masyarakat Baduy luar gitu ya. Masyarakat Baduy Dalam yang nggak kuat untuk menjalankan aturan adat, akhirnya dia bisa memilih untuk keluarlah mereka ke Baduy Dalam. Kemudian ketika mereka ingin pulang kampung menemui keluarganya mungkin yang ada di kawasan Baduy Dalam, status mereka itu adalah tamu. Jadi mereka itu tidak bisa tinggal di dalam Baduy Dalam lagi. Informasi yang ke-6, jadi mayoritas pekerjaan masyarakat Baduy Dalam itu kan petani, dan komoditas utamanya itu selama gua berjalan itu yang gue lihat adalah padi kering gitu ya. Nah, ternyata masyarakat Baduy Dalam itu hanya mengkonsumsi hasil taninya itu ketika ada acara-acara besar, acara-acara tertentu saja. Untuk makan sehari-hari mereka lebih memilih untuk beli beras ke kawasan Baduy luar gitu loh. Jadi beras yang dimakan sama masyarakat Baduy Dalam itu sama yang kita makan. Ya, kurang lebih itu nama informasi yang bisa gue sharing ke konco melaku semua. Kalau kalian pengen informasi yang lebih dalam lagi, gue sih lebih menyarankan untuk datang sendiri, rasain experience-nya, tanya-tanya ke pemandunya atau bahkan ke warga Baduy Dalamnya, karena memang warga Baduy Dalam yang ngikutin kita berjalan seramah itu. Kalian bisa gali informasinya selama dalam perjalanan. Kemudian kalau konco melaku pengen datang sendiri ke Baduy Dalam ngerasain experience-nya, konco melaku bisa pakai tripnya dari Wisuba Suku Baduy. Nah, ada 3 pilihan trip di situ, ada yang umum, ada yang instan, dan ada yang mix gitu ya. Kalau gue waktu itu gue pakai paket yang mix. Awalnya umum, cuman karena treknya panjang dan lumayan berat, akhirnya kita berubah jadi mix. Dan gak nyesel sih, karena memang pengalamannya sangat-sangat berharga buat gue, apalagi karena gue bisa lebih slow lagi dalam menjalani hidup di Baduy Dalam tuh slow living banget lah. Itu impian kita semua, bangun tidur ngopi depan rumah terus ngobrol sama tetangga-tetangga itu kan
ya menenangkan lah, menyenangkan. Oke, Konco Melaku, sekian dulu pertemuan kita. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Kalau kalian suka video ini, boleh like, boleh share, ataupun subscribe. Kalau kalian nggak suka, ya silahkan kritik gue, biar gue bisa improve lagi, entah dari segi videografinya ataupun ceritanya. Feedback kalian itu sangat berharga. Gitu aja, kita ketemu di video berikutnya.